maka dia tidak berhak mendapatkan warisan. Jadi bisa dibatalkan cerita-cerita kisah-kisah yang di Indonesia itu. Ya, apa ya? Dibatalkan ya. Jadi kalau seandainya kita paham tentang warisan itu, kita ketawa sendiri. Dari mana dia dapat warisannya? Tapi kalau orang tidak paham, nah dia benar juga ya, ada ide ini ketua bangsa ini. Belum ada nih. Gitu ya Pak ya. Nah, yang pertama kemarin dari 15 orang laki-laki kemarin itu yang berhak mendapatkan warisan ada tiga yang utama, ya kan? Apa saja Pak? Anak, bapak, suami. Nah, jadi dari 15 orang, jadi banyak 15 orang Pak. Terangkan panjang ceritanya. Nah, 15 ini kalau ada 3 orang ini, maka sudah terpenuhi 15 tadi. Pertama adalah anak laki-laki. Yang kedua, bapaknya. Yang ketiga, suami. Gak usah nyari-nyari yang lain. Kalau 3 orang ini ada, bagaimana dengan keponakannya? Bagaimana dengan anak dari anaknya dari anak ini? Tidak bisa. Yang penting 3 orang ini ada, maka sudah terwakilkan 15 tadi. Paham tak? Paham ya? Wah, ternyata dia tidak punya anak laki-laki. Nah, nanti ada hitungannya. Ada nanti anak perempuan berapa bagian. Kita sedikit-sedikit saja dulu, yang penting dapat. Nah, terus dari 10 orang yang perempuan itu ada 5, sebenarnya ada 3 ya. Ada 5 yang harus kita utamakan. Pertama, istri. Kedua, anak perempuan. Yang ketiga, ibu. Nah, yang pertama adalah yang perempuan ya. Pertama siapa? Istri. Sama kebalikannya. Terus kedua, anak perempuan. Semua. Terus ibu. Sama kebalikannya. Tetapi panjang kalau ada perempuan ini. Kalau tidak punya ibu, gimana Pak? Cari saudara yang punya. Kalau ibunya tidak ada, maka cari saudara ibu. Kalau tidak punya anak perempuan, udah meninggal anak perempuannya, cari anak perempuan, cari anaknya dari anak perempuan. Paham? Paham? Kalau ini, kalau ada anak laki-laki, ada bapak, ada suaminya, salah satu saja ada, maka tidak usah jadi. Tapi kalau ini anak perempuannya juga ada, cari anak dari anak perempuan itu. Kalau ibunya nggak ada, maka cari saudara ibu. Nah ini harus benar-benar tahu. Tapi kalau misalnya anak laki-lakinya ada, nggak ada, udah selesai. Nanti gimana caranya? Ada anaknya, ada perempuan, ada ternyata. Nah, terus di antara yang berapa orang? 6 orang tadi itu, di antara 6 orang tadi itu, ada beberapa orang yang bisa mengambil yang disebut dengan sisa warisan. Apa itu sisa warisan? Contohnya gini Pak. Nanti Bapak ketemunya gini, ada 1/6, ada yang 1/8, ada yang 1/2,5. Nah, dari 1/6, 1/8, 1/2 tadi ternyata masih ada
ada sisa uangnya, mau dikemanain? Maka orang itulah yang disebut dengan menghabiskan sisa. Siapa orang yang menghabiskan sisa itu? Pertama, anak laki-laki. Apa anak? Terus yang kedua, bapak. Terus yang ketiga, bapak dari bapak. Terus yang keempat, anak laki-laki dari anak laki-laki. Nah, kalau bapak teliti, Pak, itu garis bawah dari mana-mana ya? Anak laki-laki dari anak laki-laki, bapak dari bapak laki-laki, saudara laki-laki, seibu sebapak, saudara laki-laki sebapak saja. Itu kan panjang itu. Kira-kira bapak bisa ngambil kesimpulan nggak? Kira-kira apa? Dari garis keturunan ayah. Intinya gitu. Kalau tidak ada bapaknya, garis saudara bapaknya. Kalau tidak ada anak laki-laki, cari anak dari anak laki-laki dari anak laki-laki. Kalau seandainya tidak ada saudara laki-lakinya, tidak ada, ternyata dia punya anak, berarti saudara anak dari saudara laki-laki. Sebenarnya adalah dia mengambil dari alur laki-laki. Itu menghabiskan uang yang sisa. Paham? Paham kan? Paham tuh? Ini nanti kayak ini lagi. Nah, tuh. Jadi kita tenang lah. Nanti kita praktek langsung. Ya, yang penting ini penjelasan dulu. Nah, dari banyak itu, sebagian banyak itu, Pak, perempuan kemana Pak? Kan gitu kan? Nggak adil dong kalau kayak gitu Pak. Kemana perempuan? Ternyata perempuan itu Pak, nih, kalau seandainya anak laki-laki ini dapat warisan, kira-kira istrinya dapat nggak kira-kira? Hah? Dapat nggak? Tidak dapat, tetapi sudah punya haknya anak laki-laki karena dia punya perempuan atau istrinya, maka dia berkewajiban menafkahi istrinya. Itu adilnya agama. Makanya bapak ada pernah dengar hartanya suami tersimpan hak-haknya istri. Benar kan? Ngerti tidak? Tapi kalau perempuan yang dapat warisan, terus bapak sebagai suami, misalkan maknya meninggal, misalkan, minta dong 2.000, jangan, misalkan tersebut, maka bapak tidak berhak. Tapi kalau bapak yang dapat warisan sebagai laki-laki, nah ternyata ada istri bapak, boleh mengambil, punya hak meminta sebagai nafkah. Paham? Nah, disitulah adilnya agama Islam. Kalau kita lihat dari segi kenapa perempuan dapat, ternyata jawabannya adalah perempuan itu kalau punya uang tidak bisa diganggukan oleh laki-laki. Tetapi kalau laki-laki punya uang, ada tersimpan hak-haknya perempuan. Paham? Paham? Jadi jangan sampai nanti bilang, kalau begitu, kalau agama Islam nggak adil, perempuan nggak dapat harta. Terus ada juga nanti bapak akan bertemu. Kalau seandainya ada anaknya 6, nah 6 ini ada, misalkan katakan ada perempuan yang misalkan kata ada 2, 4 laki-laki. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Setidaknya yang bapak nggak bingung, 1 laki-laki itu sebanding dengan 2 perempuan. Persis seperti saksi. Kalau saksi 2 laki-laki atau 4 perempuan atau 1 laki-laki 2 perempuan. Paham? Paham tak? Jadi maksudnya adalah 2 porsinya perempuan itu satu porsi buat laki-laki. Kenapa begitu? Karena perempuan itu walaupun 1 porsi
porsinya lagi dari suaminya. Paham? Maka di situ hadirnya adalah usul. Paham nggak sih? Paham ya? Jadi kalau nggak paham gimana ini? Paham ya? Nah, itu sebenarnya secara global supaya kitanya tahu rumus-rumusnya dulu. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Nah, anak perempuan bisa menghabiskan uang bapak. Contoh, ada bapak misalkan punya anak perempuan udah dibagi-bagikan nih, anak sekian persen, sekian persen, ada sisanya. Terus anak perempuan bapak dapat nggak menghabiskan sisanya tadi? Bisa atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena anak laki yang menghabiskan uang sisa tadi. Tapi anak perempuan gimana? Terkecuali anak perempuan itu punya kakak laki-laki yang menghabiskan, itu anak laki-laki sebenarnya boleh dibagi-bagikan kepada anak atau adik perempuan. Terus paham? Paham kan? Udah mulai bingung? Udah mulai bingung? Nah, nanti ini waktunya pendek. Sampai di situ dulu pertanyaan kita. Kalau anak kan misalnya sudah diangkat sama sika, terus orang tuanya di sini bagi-bagi warisan, anak-anak itu masih berhak nggak dapat warisan dari itu? Ada Pak Kapus. Katakan gini Pak, Bapak kalau seandainya Bapak meninggal, katakan 100 juta, ya, duit Bapaknya baru 100 juta. Nah, ternyata Bapak ini sebelum kita bagi-bagikan itu wasiat dikeluarkan kan? Ya kan? Maka wasiatnya dikeluarkan 3/4 berapa kira-kira? Katakan 30 lah, ya kan? 30 juta. Maka sisa warisannya sekitar 70 juta. Nah, 70 juta ini ahli warisnya dapat. Jadi wasiat itu yang didahulukan sebelum membagi-bagikan warisan. Paham? Paham? Ada lagi? Ada lagi? Kalau ada wasiat, Hah? Kalau tidak ada wasiat, maka tetap anak angkat itu tidak diperkenankan. Kenapa? Karena tadi disampaikan tadi kan pertama kan anak angkat itu sebenarnya tidak mendapatkan warisan, tetapi karena bapaknya minta, ya kan, maka siap-siaplah dengan bahasa wasiat. Kapan wasiat itu timbul? Sebelum bapaknya meninggal. Ada lagi pertanyaan? Ini bisa. Ada apa? seumpama nih, si fulan ini memiliki anak, kemudian istrinya meninggal dan menikah kembali. Nah, setelah menikah kembali tersebut, dia memberi sesuatu misal tanah. Nah, nanti untuk pembagian dan tidak punya anak di istri kedua ini. Nah, untuk pembagian warisannya Nanti kita bahas. Ya, kita bahas. Karena Allah terlalu panjang. Bapak persennya belum tahu kan? Nah, gimana cara membahasnya? Persennya Bapak belum tahu. Anak perempuan kita berapa persen? Istrinya tadi yang anak dari berapa persen dapatnya? Belum tahu kan? Nah, nanti kita bahas dari kita satu persatu. Nanti, gitu ya. Sedikit saja dulu. Yang penting rumusnya dulu kita ambil, barulah nanti kita praktek. Mau datang, mau tahu, datang itu ya Pak ya. Yang sebenarnya intinya adalah ada beberapa orang yang terbatalkan hak mendapatkan warisan. Pertama, apa tadi? Hamba saya. Yang kedua, membunuh. Siapa saja yang dibunuh menurut para ulama? Orang pewarisnya, keluarganya, bahkan
merasakan sesama muslim. Tuh, yang ketiga apa? Murtad. Yang keempat kafir. Nah, itu tidak berhak dianya mendapatkan warisan. Nah, itu saja. Terus tadi ada juga yang kita kaitkan dengan siapa saja yang berhak mendapatkan sisa warisan. Dari persekian persen nanti, pertama anak laki-laki, bapaknya, bapak dari bapaknya laki-laki. Nah, itu juga orang yang berhak menerima sisa dari warisan. Nah, itu saja dulu persen-persennya. Minggu depan mudah-mudahan karena sudah mulai masuk ke arah tersebut. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan kesalahan. Untuk menutup pengajian hari ini kita tutup dengan membaca doa, mudah-mudahan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Ampuni dosa guru kami, ya Allah. Limpahkan pada kami rezeki yang bermanfaat, yang barokah, ya Allah. Ampuni dosa anak keturunan kami, ya Allah. Dari anak keturunan kami, soleh-soleh kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Assalamualaikum.